konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Mohon nasihatnya bagaimana seorang yang baru belajar atau menuntut ilmu untuk memperbaiki niatnya agar mendapat kemudahan dari Allah. Apa nasihat kita? Nasihat bagi penuntut ilmu pemula supaya apa? Bersabar ya. Memperbaiki niatnya. Yang dimaklumi, kita harus sadari bahwa belajar itu ibadah. Belajar itu adalah ibadah. Kita hadir taklim, itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Bahkan kata Al-Imam Az-Zuhri, salah seorang tabi'in, ma'ubidallah mitlul ilm. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah disembah seperti orang belajar. Dikatakan oleh banyak ulama mazhab bahwa belajar itu lebih utama daripada nawafil. Lebih utama daripada sholat nafilah. Belajar. Karena sholat nafilah itu qasirah. Pahalanya pendek. Hanya kita dapat. Sementara kalau kita belajar, itu muta'addi. Bisa kita sampaikan kepada keluarga, anak, istri. Anak istri bisa sampaikan lagi kepada anak, istrinya lagi nanti. Jadi pahalanya mengalir terus. Dia adalah pahala ibadah yang bermanfaat sampai kita meninggal. Tadi itu yang saya bacakan hadits Abu Hurairah. Bahwa yang bermanfaat setelah meninggal diantaranya apa? Ilmu. Jadi kita harus sadari dia ibadah. Ketika kita sadari dia adalah ibadah, maka kita akan bersemangat melakukannya. Sebagaimana kita semangat melakukan sholat walaupun capek. Kenapa kita sholat? Ya kan? Kenapa kita berpuasa Senin Kamis misalnya? Kenapa itu? Karena kita sadari itu adalah apa? Ibadah. Ketika kita sadari belajar itu adalah ibadah, kita akan sabar. Kita akan sabar. Iya. Ini yang paling pokok itu. Dalam belajar yang membuat kita apa? Semangat. Kemudian yang kedua, kita perlu sadari bahwa dengan datang bermajelis, belajar, kita akan dimudahkan jalan ke surga. Tidak ada seorang pun dari kita kecuali pasti mau masuk surga. Tidak ada. Semua kita, kalau ditanya, pasti mau masuk surga. Pasti itu. Ternyata di antara sebab masuk surga, kita belajar. Kita keluar dari rumah kita, panas ataupun dingin, karena untuk belajar, itu akan dimudahkan jalan menuju surga. Dalam hadits Abu Darda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa menempuh sebuah perjalanan, jadi dia berjalan dari rumah ke suatu tempat, dia ke situ tidak ada keinginannya kecuali untuk belajar. Maka balasannya sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuknya jalan ke surga. Ketika kita yakin ini kalau saya ke sana mudah saya ke surga, pasti semangat. Kan itu tadi. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak mau surga. Tidak ada. Semuanya mau surga. Ternyata sebab yang memudahkan ke sana datang belajar. Kalau kita sadari ini, biar kita capek pasti mau. Pasti kita ingin melakukannya. Pasti kita ingin belajar. Ini hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, kita harus sadari supaya kita semangat belajar sebagai penuntut ilmu. Kita harus sadari bahwa dengan jalan belajarlah kita akan ditinggikan oleh Allah. Kita harus sadari itu. Dengan sebab kita belajar,
itu kita akan diangkat oleh Allah derajat kita. Itu harus kita sadari itu. Dan mungkin secara manusiawi, kita pengen tinggi. Ya kan? Karena di dunia ini tidak ada orang mau rendah. Iya. Kenapa orang berebut untuk perkara dunia? Karena kan mau tinggi. Kenapa orang mau sekolah sudah S1 mau S2? Sudah S2 mau S3? Kan begitu. Ya kan? Kenapa? Karena kan mau tinggi. Mau tinggi. Ternyata ini perkara dunia. Ketinggian itu di sisi Allah kalau kita akan dapatkan kalau kita belajar. Tidak ada jalan lain. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu derajatnya. Kadarnya sesuai dengan ilmu kita. Berapa kita punya ilmu? Di situ ketinggian kita. Iya, bukan karena harta. Kalau seandainya harta, saya tidak duduk di sini. Iya kan? Karena saya tidak punya harta. Tidak ada ruko, tidak ada bisnis juga. Kan tidak bisa memang bisnis. Kan begitu. Tapi, karena ilmu saja. Itu maksudnya contoh. Iya, contoh. Kata Nabi SAW dalam hadits Umar ibn al-Khattab, Inna Allah la yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum dengan sebab kitab ini, Al-Qur'an. Seorang akan naik kalau dia tahu Al-Qur'an. Bayangkan, beda itu orang yang bisa baca Al-Qur'an, ngaji, sama orang yang tidak bisa ngaji. Cukup perbedaannya dia selalu dikasih suruh imam. Iya kan? Sementara orang yang tidak tahu baca Al-Qur'an disuruh imam, banyak alasannya. Iya kan? Iya. Karena Allah akan mengangkat suatu kaum karena sebab Al-Quran, wa yada'u bihi akharin, dan akan merendahkan yang lain juga karena Al-Quran. Jadi kita harus sadari, ketinggian kita bisa kita dapatkan kalau kita belajar. Kalau kita belajar. Ini yang perlu. Dan namanya belajar, ya harus kita korban waktu. Ya kan? Butuh kita korban waktu, bahkan korban uang tidak apa-apa. Karena siapa yang belajar pasti bangkrut. Ya kan? Bangkrut, pasti kurang kita. Ada yang kurang dari dunia. Dikatakan oleh sebagian salaf, man tolabal hadits aplas. Siapa yang mencari ilmu, belajar hadits, dia akan bangkrut. Iya kan? Karena dia harus beli kitab misalnya. Dia asalnya di waktu ini berbisnis, dia harus belajar akhirnya. Iya kan begitu? Gak harus ini. Karena ini adalah ibadah. Juga orang yang melakukannya akan ditinggikan derajatnya. Ini hal-hal yang harus kita sadari supaya kita semangat belajar dan semangat menyadarkan ilmu. Semangat menyebar apa? Ilmu. Dan menjadi sebab-sebab agar supaya ilmu itu apa? Sampai kepada orang lain. Menjadi sebab supaya ilmu itu sampai ke orang lain. Ini beberapa hal supaya kita semangat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan share.